Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan tetap di rumah ya. Saya Nadiatul Ulia akan menjelaskan sedikit sejarah perjuangan mengenai. Nah, langsung saja kita ke biografi dari Sunan Derajat. Sunan Derajat, nama asli beliau adalah Raden Kosim. Beliau lahir sekitar tahun 1470 Masehi dan merupakan putra dari Sunan Ampel bersama Nyai Agung Manila atau Dewi Condrowati. Sunan Derajat merupakan anak kedua dari 5 bersaudara, yaitu Sunan Bonang, Siti Muntisiah atau istri dari Sunan Giri, Nyai Ageng Maloka, istri dari Raden Patah, dan istri dari Sunan Kalijaga. Sementara itu, beliau merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Asmorokondi, merupakan dari seorang ulama besar dari Persia yang juga melopori Islam di tanah Jawa. Yang kedua yaitu sejarah riyadhah dari Sunan Derajat. Sama halnya dengan Sunan Bonang, Sunan Derajat juga dibekali ilmu oleh ayahnya secara teratur di pondok pesantren. Nah, selain itu, beliau juga pernah berguru agama Islam pada Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Meskipun sebelumnya Sunan Gunung Jati atau yang memiliki nama asli Syarifuddin Hidayatullah adalah murid dari Sunan Ampel yang ditugaskan di daerah Cirebon. Nah, saat di Cirebon, Sunan Derajat sering dipanggil dengan Syekh Syarifuddin. Di sana beliau turut membantu Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan dakwah Islam di daerah Cirebon dan kemudian menikah dengan Dewi Sufia yang merupakan putri dari Sunan Gunung Jati sendiri. Yang selanjutnya yaitu perjalanan dakwah dari Sunan Derajat. Nah, setelah beliau menjalankan riyadhah di kota Cirebon yang ikut dengan Gunung Jati, kemudian beliau diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di barat Surabaya, yaitu khususnya di pesisir Gresik. Namun dalam perjalanannya beliau ke kota Gresik yang mengarungi lautan, perahu yang ditumpangi beliau itu terseret ombak yang menyebabkan beliau terdampar di pesisir Lamongan. Yang pertama yaitu perjalanan beliau di tengah laut. Nah, Alkisah, setelah belajar di Ampel Denta, Sunan Derajat memperoleh tugas dakwah pertama dari Sunan Ampel untuk memusatkan penyebaran agama Islam di daerah pesisir Gresik. Namun di tengah perjalanan dari Surabaya menggunakan perahu, beliau dihantam oleh ombak besar yang kemudian beliau tenggelam bersama perahunya. Namun kemudian bisa bertahan dan karena diselamatkan oleh ikan cucut dan ikan cakalang yang berada di laut tersebut. Yang kedua yaitu pertolongan ikan dan hikmah di dalamnya. Nah, kisah dari Sunan Derajat ini hampir mirip dengan cerita Nabi Yunus yang juga tenggelam di laut yang kemudian diselamatkan oleh hiu yang sangat besar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terdampar di pesisir Jelak Banjarwati. Dengan menaiki kedua ikan tersebut, akhirnya Sunan Derajat berhasil mendarat di sebuah pesisir yang terkenal dengan Desa Jelak atau Banjarwati. Yang keempat yaitu menetap di Desa Jelak. Sunan Derajat kemudian menetap di Desa Jelak yang tadinya hanyalah kampung kecil dan terpencil menjadi desa yang berkembang dan ramai. Nama desa tersebut akhirnya diubah menjadi Desa Banjaranyar. Yang kelima, Babat Alas, wilayah yang baru. Setelah lebih dari setahun di Jelak, Sunan Derajat akhirnya memutuskan untuk mencari tempat dakwah yang lain yang lebih strategis. Beliau kemudian berpindah sekitar 1 kilometer ke arah selatan dan membuka lahan baru yang masih berupa hutan belantara. Dari hutan belantara tersebut beliau kemudian membangun sebuah pesantren dan masjid dan beliau tinggal di
sana. Yang keenam yaitu mendirikan pesantren di perbukitan selatan atau Dalem Dukur. Setelah proses pembukaan lahan selesai, Sunan Derajat beserta pengikutnya mendirikan sebuah pemukiman yang berada di sana, dan beliau membangun sebuah pesantren dan masjid yang berada di Dalem Dukur. Yang selanjutnya yaitu metode dakwah dari Sunan Derajat, yaitu yang pertama menjadi bagian terpenting dalam masyarakat. Untuk bisa dihormati dan diikuti oleh masyarakat, maka Sunan Bonang menjadi bagian terpenting dalam lingkungan dakwahnya. Dalam beberapa naskah disebutkan bahwa beliau menikahi putri-putri dari petinggi desa atau wilayah kabupaten. Dengan demikian, maka cukup mudah bagi beliau untuk mengajak pemimpin dan rakyatnya untuk masuk Islam. Dan mengajak orang-orang yang kaya untuk menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang miskin. Selain itu, beliau juga mampu mengambil hati masyarakat dengan menyembuhkan warga yang sakit. Metode yang kedua yaitu mengayomi masyarakat. Sunan Derajat dikenal dengan kerap kali memperhatikan rakyatnya, terutama setelah pembukaan lahan baru di perbukitan Derajat. Beliau sering melakukan ronda atau mengitari perkampungan di malam hari untuk mengamankan dan melindungi rakyatnya dari gangguan makhluk halus yang sering meneror warga. Metode yang ketiga yaitu mengentaskan kemiskinan rakyat. Sunan Derajat dikenal dengan jiwa sosialnya yang tinggi, dengan selalu memperhatikan kaum fakir miskin. Sesuai dengan namanya Al-Qasim, yang berarti orang yang suka memberi harta warisan, rampasan perang, dan sebagainya. Ajaran Sunan Derajat lebih ditekankan pada kesejahteraan masyarakat berupa kedermawanan, solidaritas, gotong royong, menciptakan kemakmuran, dan pengentasan. Metode yang keempat yaitu dengan kearifan dan kebijaksanaan. Sunan Derajat menyampaikan ajaran agama Islam melalui metode bil hikmah atau dengan cara-cara yang bijak dan tidak memaksa. Beliau menggunakan pendekatan lewat pengajian-pengajian di masjid, menyelenggarakan pendidikan pesantren, dan memberikan fatwa atau petua untuk berbagai masalah. Yang kelima yaitu melalui kesenian tradisional. Sama seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat juga sering berdakwah melalui adat lokal dan kesenian tradisional. Meskipun beliau menggunakan kesenian tradisional, tetapi tidak menyimpang dari agama Islam. Beliau sering menyampaikan petua tembang pangkur yang diiringi oleh alat musik gending. Yang keenam adalah lewat pitutur sosial. Di sisi lain, Sunan Derajat juga mengajarkan tata cara hidup sebagai makhluk sosial yang harus saling membantu. Terbukti dengan adanya artefak di komplek makam beliau yang bertuliskan Catur Piwulang